Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan kembali pelajaran tasawuf kita, membaca kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, kitab yang ditulis oleh Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad yang dikenal dengan Imam Al-Haddad. Kita sudah membahas pertemuan-pertemuan sebelum ini tentang beberapa hal, yaitu tentang takwa, tentang bagaimana kita ridha dan segala macam. Sekarang kita sudah masuk kepada bab solat. Kita tak bahas fikih, tapi kita bahas unsur-unsur tasawuf di dalam solat kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Imam Al-Haddad mengatakan bahwa inna lis-salati suratun zahiratun wa haqiqatun batinatun. Jadi dalam salat itu ada pekerjaan zahir, ada disebut dengan pekerjaan batin. Ada ulama membagi unsur di dalam diri kita yang bekerja dalam salat itu ada tiga. Ada yang disebut dengan a'malul jawarih, yang kedua a'malul lisan, yang ketiga a'malul qulub. Sebenarnya pembagian 2 dan 3 ini hampir sama. Yang pertama tadi ada ulama membagi 3. A'malul jawarih, pekerjaan fisik dalam solat, mengangkat tangan, kita ruku. Yang kedua lisan, dipisahkan pekerjaan fisik dengan lisan. Sebenarnya ulama lain menyamakan lisan itu bagian daripada pekerjaan fisik, tapi semua ulama mengatakan ada pembagian lain, yaitu a'malul qulub, yaitu pekerjaan hati di dalam solat. Nah, Imam Al-Haddad membagi pekerjaan solat itu cuma 2. Satu dia sebut dengan pekerjaan zahir, satu disebut dengan pekerjaan batin. Pekerjaan zahir yang dimaksud adalah al-qiyam, qiraah, ruku' was sujud. Yang dimaksud dengan pekerjaan zahir adalah berdiri dalam solat, ruku' kita, bacaan-bacaan, disebut oleh Imam Al-Haddad itu sebagai pekerjaan zahir. Maksud pekerjaan zahir itu adalah gerakan-gerakan yang kita lakukan di dalam solat, itu disebut dengan pekerjaan zahir. Banyak kita yang fokus di sini, maka tak heran kita orang memang banyak bacaan sholatnya fasih, gitu ya. Sibuk dengan gerakan-gerakan tangan setinggi mana diangkat, lalu kemudian bagaimana sedekap, lalu kemudian bagaimana tubuh ruku'. Memang betul ini harus rapi, tapi bukan itu yang terpenting di dalam sholat. Itu cuma satu unsur dalam sholat. Banyak orang unsur ini sangat dia perhatikan, tapi unsur keduanya enggak dia perhatikan. Orang yang tidak memperhatikan unsur yang kedua ini, sehingga sholat itu tidak membekas di dalam diri dia. Maka Allah janjikan, aqimis shalah inna salata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Kalau orang itu sholat pasti tercegah dari perbuatan yang tidak baik. Tapi banyak orang sholat mencarut jalan, habis itu nanti dia korupsi jalan, berbohong jalan, berkhianat jalan, tak setia kawan jalan, sikut kiri sikut kanan jalan juga, menekan orang jalan juga. Masalahnya di mana? Masalahnya sholat belum berdampak dalam perilaku. Apa yang menyebabkan sholat tidak berdampak pada perilaku? Hanya fokus pada perbuatan zahir, tapi tidak pernah menggali hikmah apa rahasia ataupun pekerjaan batin di dalam sholat. Nah, ini masalahnya. Maka yang disebut dengan pekerjaan batin, wa amma haqiqatu tuha al-batina famislu al-khusyu' wa hudurul qalbi wa kamalul ikhlas. Yang dimaksud dengan pekerjaan hati dalam sholat, yang pertama khusyuk, yang kedua menghadirkan hati dalam sholat,
Yang ketiga adalah menyempurnakan keikhlasan di dalam sholat. Ini pekerjaan batin. Jadi pekerjaan batin yang terpenting itu adalah khusyuk. Apa yang disebut dengan khusyuk? Khusyuk itu artinya adalah orang ini di dalam sholatnya dia paham apa yang sedang dia lakukan, bahwa dia sedang menyembah Allah, bukan hal-hal lain yang ada di benak dia. Maka kalau kita lihat ya dalam ayat Al-Quran itu Allah katakan orang-orang yang khusyuk itu adalah allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Jadi kalau Allah memberi syarat orang itu bisa khusyuk kalau dalam sholatnya dia ada keyakinan akan berjumpa dengan Allah. Maksud keyakinan berjumpa dengan Allah itu adalah ini orang yakin dia mati ini. Dalam sholat harus menghadirkan kesadaran mati. Maka Rasulullah mengatakan apa? Uzkuril mauta fi sholatika. Ingat mati dalam sholat. Li'anna rajula iza zakaral mauta fi sholatihi lahara an yuhsina sholatahu. Karena orang yang hadir mati dalam sholatnya pasti bagus sholatnya. Ini agak sulit itu, menghadirkan kesadaran mati di saat sholat. Maka salah satu himbauan imam menjelang sholat itu adalah sholatul muwaddi'. Sholatlah sholat perpisahan. Nah, itu. Apa maksudnya sholat perpisahan? Artinya mungkin inilah sholat terakhir. Itu kunci sukses bisa khusyuk itu. Walaupun semua ibadah ini kata kuncinya, tapi dalam hadis ini memang fokusnya di sholat. Kunci sukses orang bagus sholatnya, berkualitas sholatnya, kalau dia tidak yakin asar nanti dia bisa sholat. Mungkin zuhur ini sholat terakhir. Kalau kita ya, saya ajak bapak ibu sekalian untuk menganalogikan yang lain. Contoh begini. Kalau datang malaikat maut menggedor pintu masjid nih ya. Assalamualaikum, saya malaikat maut. Saya mau bacakan umur-umur bapak-bapak semuanya. Tepat giliran Ustaz Abu, dibilang sama malaikat maut, Ustaz Abu cuma sampai jam 6 sore nanti. Lewat kota Impa, mungkinkah Ustaz Abu segan lagi untuk mengeluarkan duit itu? Tidak mungkin, pasti dia habiskan dulu semua saya masukkan. Karena malaikat maut udah menyebutkan ini jam 6 nanti mati, untuk apa dia duit lagi. Jadi ini analogi ya. Sebenarnya hadis tadi dalam sholat itu yang paling berat. Yang paling berat itu menyadarkan diri kita belum tentu asar nanti sholat lagi. Ketika kita dikasih kesempatan sholat asar, belum tentu maghribnya sholat lagi. Jadi kalau ada kesadaran itu sholat terakhir yang disebut tadi dengan salatul muwaddi', sholat perpisahan, pasti sholatnya bagus. Jadi yang paling penting, maka kata ulama ya, termasuk Imam Ghazali mengatakan begini ya, kalaulah sholat itu sholat itu bisa diumpamakan seperti makhluk, maka bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan itu ibaratkan fisik. Kalau fisik tidak ada rohnya, maka dia belum hidup. Jadi hidupnya sholat itu bagaimana? Hidupnya sholat itu adalah menghadirkan hati dalam sholat, sadar dalam sholat siapa yang disembah. Maka ketika ulama termasuk Imam Hakim At-Tirmizi, Imam Hakim Tirmizi ini membahas secara rinci apa rahasia-rahasia di balik gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan dalam sholat. Ulama menyebutkan begini, kenapa setiap gerakan kita itu diselingi dengan kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Untuk menyadarkan kita bahwa yang sedang kita hadapin ini dalam sholat adalah Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Allah yang maha besar, yang tak lebih besar dari pekerjaan kita, sehingga pekerjaan kita tak boleh mengganggu kekhusyukan kita. Allah yang maha besar, lebih besar dari atasan kita, sehingga masalah kita dengan atasan kita tidak boleh hadir dalam sholat kita. Allah yang lebih besar daripada gaji kita, maka gaji kita pun tak boleh menjadi masalah di dalam sholat kita. Ini disebut dengan hakikat batinah. Hakikat batinah artinya adalah kerja hati di dalam sholat. Maka iblis yang dia kejar itu tuh yang ini.
Kalau dia gagal menghalangi kita untuk sholat, maka dalam sholat itu dia tetap masih kerja iblis. Dia halanginya kita sholat, misalkan disibukkannya kita dengan rapat, dengan ngitung-ngitung segala macam, masih gagal dia, kita ke masjid juga, dia belum berhenti. Maka yang dia kejar setelah itu adalah kemari dia kejar hati. Maka ulama-ulama dulu apa? Sebelum sholat itu mereka istighfar dulu, berta'awuz dulu, baca qul a'udzu birabbil falaq, baca qul a'udzu birabbin nas. Diusirnya setan dulu, baru dia takbir Allahu Akbar. Karena iblis yang dia kerjakan ketika kita sholat, ya, maka yang dikerjakan iblis ini adalah bagaimana kita mulai dari takbir sampai salam tidak ada ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semua masalah pekerjaan kita hadir di situ di saat kita sholat tadi. Dihadirkan sama iblis. Kau tadi bertengkar sama bos kau tadi nanti gaji kau tadi tak keluar misalkan nanti ada masalah sama kawan kerja, ada aja masalah-masalah kita dihadirkan oleh iblis. Karena bagaimana rusak. Karena kunci daripada sholat itu adalah kekhusyukan. Semua ibadah itu beda-beda penekanannya. Kita tengok haji itu tidak perlu khusyuk. Karena memang penekanan ibadah haji adalah ibadah fisik. Zakat itu tidak perlu khusyuk. Bagaimana kita mengeluarkan duit itu yang terpenting. Puasa itu yang penting kita jaga diri, jaga mulut. Tapi kalau sholat memang penekanannya di situ. Nah, kalau kita cuma fisik saja, apa bedanya dengan haji? Haji itu tidak ada bacaan wajib, satu pun tidak ada bacaan wajib. Tapi ibadahnya ibadah fisik, memang disitulah letak ibadahnya di pekerjaan fisik. Pergi Bukit Sofa, pergi Bukit Marwah, keliling Ka'bah, pergi ke Mina, pergi Musdalifah, semuanya ibadah fisik. Tapi kalau sholat, ibadahnya itu penghayatan. Ibadahnya penghayatan. Jadi gagal kita penghayatan dalam sholat, maka tidak berdampaklah dalam perilaku. Dia udah diajarkan berjamaah, bagaimana berdampingan dengan jamaah dengan baik. Itu Allah ingin supaya kita belajar bagaimana kita menerima kehadiran orang, bagaimana kita patuh kepada imam dalam sholat, dalam pekerjaan pun mesti patuh kepada pemimpin dan segala macam. Itu kan akhlak yang diajarkan dalam sholat. Nah, keluar dari masjid itu yang dipraktekkan di luar masjid. Gagal kita menghayati itu, tidak ada dampaknya sama sekali. Sholat bolak-balik sholat tapi keluar masih mencarut, masih membicarakan anak gadis orang, masih juga menggibah orang pada laki-laki, tak berdampak karena batin tak kerja. Maka ibadah itu jangan fisik saja kerja, batin kerja. Semua ibadah, tapi teristimewa sholat. Bukan hanya sholat saja, tapi semua ibadah, zikir, astagfirullahaladzim, mulut membaca, hati mesti kerja. Ada iktiraf dalam istighfar. Iktiraf itu apa? Pengakuan dosa. Akui kita pendosa, apa dosa kita, baru kita minta ampun dengan tulus. Berarti ada pekerjaan fisik, ada pekerjaan hati. Tapi yang paling penekanannya kuat pekerjaan hati itu adalah sholat. Nah, maka iblis itu paling dikejar dia hati kita di saat kita sholat, dan diingatkan kita hal-hal yang membuat kita lalai dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab. Maka kata kuncinya apa? Agar kita khusyuk, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Di situ letak kuncinya. Ingat mati dalam sholat, insyaallah sholatnya itu akan beres. Tapi kalau tidak ada kesadaran mati dalam sholat, yang penting cepat selesai saja. Tak ada kesadaran mati dalam sholat, bagaimana caranya imamnya ini cepat selesai baca ayat pendek-pendek saja. Nah, itu yang kita khawatirkan. Moga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita untuk khusyuk dalam ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.